Kebocoran data pribadi seolah tidak pernah menjadi permasalahan besar di Indonesia. Kita bisa melihat data kita di situs pemerintahan, di daftar data yang dimiliki pinjol, hingga marketing bahkan sampai dibungkus gorengan abang-abang. Namun di era informasi data pribadi yang bocor bisa menimbulkan berbagai masalah. Cyberbullying, doxing, penipuan, hingga pembobolan akun. Dan hal tersebut bisa menjadi ancaman yang baru. Belum lagi ketika data tersebut dijadikan alat pembungkaman mereka untuk vokal suarakan keadilan. Tapi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi telah disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. chapter yang kedua, membangun jaringan perlindungan merumuskan strategi penerapan telekomunikasi dan networking. Di tahun 2017, Equifax, salah satu biro kredit terbesar di Amerika Serikat, mengalami pelanggaran data yang berdampak pada 147 juta orang. Pelanggaran data ini disebabkan oleh kegagalan Equifax untuk menambal kerentanan keamanan yang diketahui. Untuk melindungi data pribadi kita di internet, kita perlu membangun jaringan perlindungan yang kuat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan strategi telekomunikasi dan networking yang tepat. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, menggunakan jaringan yang aman, mengaktifkan enkripsi, dan memasang firewall. Walaupun undang-undang tersebut jelas adanya, namun masih banyak kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia ataupun luar negara. Kita bisa lihat bahwa kasus kebocoran data ini masih terus terjadi dan terus berlanjut. Untuk itu, di sini saya akan membahas 7 chapter penting terkait tentang keamanan data pribadi. Oke, langsung aja ke chapter yang pertama. Menelusuri jejak digital, mengidentifikasi dan menganalisis isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Di era digital ini, jejak digital kita bak sidik jari. Data-data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan kebiasaan browsing kita terekam di internet. Tapi kalian tahu nggak, data-data ini bisa aja diperjualbelikan tanpa sepengetahuan kita. Pernah nggak kalian menerima pesan SMS atau email yang mencurigakan? Atau tiba-tiba akun media sosial kalian diretas? Nah, hal itu bisa jadi tanda bahwa data pribadi kalian bocor dan dijual di internet. Ada banyak isu etika dan sosial yang muncul dari jual beli data ini, seperti pelanggaran privasi, diskriminasi. Chapter yang ketiga, benteng pertahanan data, mengembangkan strategi keamanan informasi. Selain strategi telekomunikasi dan networking yang sudah kita bahas di chapter yang kedua, kita juga perlu mengembangkan strategi keamanan informasi yang komprehensif. Strategi keamanan informasi yang komprehensif sangat penting untuk melindungi data pribadi di internet. Masih banyak kasus kebocoran data. Salah satunya yaitu kebocoran data yang melibatkan Twitter. Twitter salah satu platform media sosial terkemuka. Data dari 400 juta akun Twitter termasuk informasi pribadi seperti nama pengguna, kata sandi, dan data terkait akun lainnya dijual secara daring menjelang hari Natal. Dari kasus tersebut dapat menjelaskan bahwa perusahaan besar dan terkemuka dalam teknologi tidak kebal dari risiko keamanan cyber. Masuk chapter yang keempat, data pribadi untuk keputusan yang cerdas, sistem pendukung pengambilan keputusan. Di era digital, data pribadi menjadi aset berharga yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau SPK adalah alat yang dapat membantu individu dan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan memanfaatkan data yang tersedia. Peran SPK dalam pengelolaan data pribadi antara lain meningkatkan akurasi dan efisiensi pengambilan keputusan, meminimalisir bias dan diskriminasi, dan yang terakhir meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masuk chapter yang kelima, memanfaatkan teknologi yang tepat, menerapkan sumber daya komputasi dan komunikasi. Kita tahu bahwa di era digital ini, cloud computing menjadi pilihan populer untuk menyimpan dan mengelola data pribadi. Layanan cloud seperti Google Cloud Platform, Amazon Web Service, dan Microsoft Azure menawarkan scalability
komunikasi dapat mencapai keunggulan kompetitif di era digital. Sebuah studi oleh Aberdeen Group menemukan bahwa sistem ERP ini dapat membantu organisasi meningkatkan efisiensi operasional hingga 20%. Visi dan perancangan sistem informasi dapat diterapkan pada sistem ERP, sistem CRM, dan sistem e-commerce. Chapter yang terakhir, sukseskan pengelolaan data pribadi dengan manajemen yang tepat. Penerapan sistem informasi untuk keamanan data pribadi adalah proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Penting untuk memiliki tim yang kompeten dan berpengalaman untuk mengelola proyek ini. Komunikasi yang efektif juga sangat penting untuk keberhasilan proyek. Semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan proyek, rencana, dan timeline. Penting untuk diingat bahwa tidak ada solusi yang sempurna untuk keamanan data pribadi. Ancaman terhadap data pribadi terus berkembang dan organisasi perlu terus beradaptasi dan meningkatkan sistem keamanan mereka. Kesimpulan yang dapat diambil dari ketujuh chapter tersebut adalah di era digital ini, data pribadi menjadi komoditas yang berharga. Kita perlu mewaspadai bahaya jual beli data di internet dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita.